ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, nikmat iman, nikmat Islam yang senantiasa Allah berikan, bahkan Allah tanamkan ke dalam jiwa kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita mampu melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju saf-saf salat jamaah yang mudah-mudahan ini semua senantiasa mendatangkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya tak terlupakan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita ikuti ajarannya, kita taati sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan usia yang mungkin sudah puluhan tahun ini kita masih bisa mengokohkan keimanan kita dan menghiasi keimanan tersebut dengan berbagai macam amalan-amalan saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian hadirin sekalian yang dirahmati Allah? Keimanan yang kita miliki ini adalah keimanan yang sangat berharga, lebih berharga daripada dunia dan isinya. Kalaupun kita memiliki kekayaan yang sangat berlimpah, rumah mewah, kendaraan yang sangat indah katakanlah, itu semua tidak ada apa-apanya kalau kita tidak memiliki keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling utama adalah keimanan kita. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, iman ini harus senantiasa ada dan harus senantiasa kita bawa ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sungguh hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kematian seorang hamba yang itu pasti terjadi, dibuktikan dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Maka kematian di sini bukan berarti akhir dari suatu kehidupan, melainkan kematian ini adalah awal dari suatu kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang nyata, dan tidak akan ada kematian lagi setelah kehidupan itu sendiri. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, senyampang waktu di dunia kita masih diberikan kesempatan, maka keimanan yang ada dalam diri kita harus senantiasa kita hiasi dengan berbagai macam amal soleh, amal ibadah, amal yang mampu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita ingin beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di akhirat, maka hal yang paling utama kita setidaknya mampu menjaga hal-hal yang telah Allah wajibkan kepada diri kita semua. Di antaranya sholat 5 waktu. Mungkin kemudian kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan yang telah usai, yang telah berlalu, dan mudah-mudahan tahun depan kita mampu menjumpainya lagi. Hal-hal yang Allah wajibkan kepada diri kita, maka kita jaga, kita laksanakan. Insya Allah kalau itu mampu terlaksana, kita akan menjadi orang yang aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan jangan lupa hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ada sekian banyak amal soleh yang apabila kita mampu melakukannya, jangankan diri kita hidup, kalaupun diri kita telah meninggal, insya Allah kita masih mampu mendapatkan nikmatnya pahala yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Maka kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amalu." Apabila seseorang mati di antara engkau, maka terputuslah seluruh amal ibadah, illa min salasatin, kecuali dalam tiga perkara, kata Nabi SAW. Tiga perkara di sini diantaranya yang pertama shadaqatun jariyah, yakni adalah sedekah jariyah. Perlu kita pahami lagi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tidak setiap apa yang kita berikan, apa yang kita keluarkan, belum tentu itu bernilai sedekah jariyah. Bisa jadi hanya sebatas sedekah saja. Mungkin kita menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan kita. Mungkin kita mampu memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Tapi ada sifatnya yang apabila kita sedekah, walaupun apa yang kita berikan sudah tidak ada, atau bahkan diri kita sudah meninggal, kita masih bisa mendapatkan pahala dari kebaikan yang telah lalu kita berikan atau telah kita laksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, berkenaan dengan sedekahun jariyah, maka para ulama menyarankan kepada diri kita semua sebagai orang-orang yang beriman, maka menyempatkan diri kita untuk bisa bersedekah mushaf Al-Qur'an. Mengapa demikian? Ternyata Al-Quran, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, adalah salah satu cara untuk memperbanyak amalan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf Al-Quran diberikan pahala 10 kebaikan, sedangkan yang dibaca setiap orang pasti paling sedikit satu muka, satu lembar dan lain sebagainya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sedekah Al-Quran nilainya tidaklah mahal. 20.000, 30.000 kita sudah bisa mendapatkan Al-Quran. Kita berikan kepada anak-anak santri TPQ yang belajar mengaji. Bayangkan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ketika anak-anak tersebut membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran yang telah kita berikan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama sesuai pahala yang ia dapatkan atau simpulan yang membaca Al-Quran tersebut. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, istimewanya lagi, walaupun Al-Quran yang kita berikan, qadarullah Al-Quran tersebut hilang, hangus, hancur, termakan usia, kok sekiranya anak tadi dia hafal Al-Quran, perantara Al-Quran yang kita berikan, maka setiap kali di murojaah, setiap kali ia baca, kita masih mendapatkan pahala yang sama. Ini istimewanya hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Maka di usia yang kita miliki ini, kita harus senantiasa menyempatkan, walaupun hanya sekali, kita berikan Al-Quran kepada anak-anak kita, kepada TPQ katakanlah, kepada para santri, kepada yatim piatu dan lain sebagainya, untuk bekal kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah, walaupun kita telah meninggal, kita masih mendapatkan pahala yang sama. Karena apa? Sedekahun jariyah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua yakni al-ilmu yantafa'un bih, ilmu yang bermanfaat. Mungkin banyak orang yang mengira atau menafsirkan ilmu yang bermanfaat di sini terpandang adalah ilmu agama. Ternyata tidak hanya ilmu agama hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Ilmu dunia yang kita miliki, kelebihan yang ada dalam diri kita, itu bisa menjadi ilmu jariyah
kalau sekiranya itu senantiasa diorientasikan pada hal-hal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Sebagai seorang tukang atau seorang petani, tukang mengajarkan kepada tetangga-tetangganya, kepada saudara-saudaranya, bagaimana membangun fondasi yang baik dan benar, bagaimana menyusun bata bisa tersusun dengan rapi dan baik, sehingga orang-orang tersebut menerapkannya. Qadarullah diterapkan pada pembangunan masjid katakanlah. Maka setiap kali orang menggunakan ke kamar mandi mengambil air wudhu, setiap kali digunakan untuk melaksanakan ibadah, maka dia mendapatkan pahala. Karena apa? Karena ilmu yang telah kita berikan. Karenanya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Nabi mengatakan, man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala yang sama sesuai kebaikan yang telah dia berikan kepada saudara-saudaranya. Ini pentingnya hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kita semua menyadari tidak setiap orang pandai dalam ilmu agama, tidak setiap orang pandai dalam ilmu IPA, fisika, matematika dan lain sebagainya. Tapi setiap orang pasti memiliki kelebihan, maka kelebihan yang ia miliki harus senantiasa ia orientasikan pada hal-hal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang terakhir yakni awwaladin sholihin yad'una. Anak yang soleh solihah yang senantiasa mendoakan kita. Artinya apa hadirin sekalian yang dirahmati Allah? Ternyata anak-anak kita itu adalah investasi terbaik, terbesar yang harus senantiasa kita miliki dan harus senantiasa kita jaga agar senantiasa beriman, beramal soleh dan senantiasa mendoakan diri kita setelah diri kita wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini janji dari Nabi SAW. Doa anak-anak yang soleh solihah tidak akan pernah terhalang, pasti akan langsung tertuju kepada orang tua yang telah meninggalkannya. Karenanya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sedikit nasihat ataupun saran, kalau kita memiliki anak-anak yang soleh solihah, maka kita ajarkan suratul Fatihah itu kepada anak-anak kita. Kenapa demikian? Karena hadirin sekalian yang dirahmati Allah, suratul Fatihah adalah salah satu surat atau surat yang senantiasa dibaca berulang kali setiap harinya, minimal 17 kali selama ia melaksanakan sholat 5 waktu. Kita ajarkan kepada anak-anak kita dengan cara baik dan benar. Qadarullah anak-anak kita mengamalkan, insya Allah kita mendapatkan pahala yang sama. Kalau kemudian ia gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan yang tidak mampu kita duga-duga nanti ketika kita sudah memasuki ke dalam kubur atau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi senyampang waktu masih ada, usia masih Allah berikan kepada diri kita. Kita gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Kita gunakan kelebihan kita, ilmu-ilmu kita dengan berbagai macam kebaikan. Terlebih lagi kita orientasikan pada hal-hal ibadah, dan mudah-mudahan itu semua menjadi bekal diri kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tergolong sebagai orang-orang yang beruntung yang nantinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قدير الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.